ya, masih tetap isobar. Ya. Saya akan mengulang sedikit dulu beberapa isobar yang lalu. Ya, sepertinya ada yang menggambar sabar, ada yang menggambar mungkin keburu-buru, ada yang menggambarkan ya yang penting gua ngumpul gitu kan, tanpa melihat polanya benar atau enggak. Nah itu macam-macam. Itu ada yang menggambar, waduh waktunya kurang. Kalau kurang saya tahu harusnya sih kalau di kelas cukup, karena saya ngajar ini udah lama. Ajar tuh pas biasanya kalau 3 jam tuh pas. Jadi anak-anak 3 jam tuh udah pas, sudah saya nilai gitu. Cuman mungkin sekarang masalahnya kan kamu memainkan dengan komputer. Atau kalau punya print, kamu ngeprint akan lebih cepat sebetulnya kalau ngeprint. Ya. Tapi ya ini kan pilihan kamu ya, pilihanmu untuk bisa apa ya namanya, bisa membuat praktek ini ya. Saya sadar itu. Nah sekarang kita lihat, ini kita lihat masih sobar ya. Nah ini kelihatan ya. Oke. Nah, ini laptop saya yang lemot. Oke, ini adalah isobar yang kedua. Atau saya bilang bahwa isobar itu tidak bisa ngeliat sekali saja, tapi harus bertubi-tubi dan kontinuitas. Nah ini praktek yang ketiga atau isobar 2 itu modelnya seperti ini. Ternyata dilanjutkan lagi isobar ketiga. Nah ini para forecaster di mid latitude dengan memainkan ini mereka sudah bisa membuat perkiraan. Kenyataannya gini, pergeseran ini kalau kita lihat ini adalah gambar yang pola yang sesungguhnya ya, pola yang benar gitu, bukan gambarnya yang bagus tapi polanya yang benar. Nah ini minggu lalu kan kamu udah saya terangkan ini. Nah sekarang yang kemarin lagi yang tugasmu adalah ini. Nah low yang ini dia turun ke sini. Nah, yang high ini karena si low ini mendesak ke sana, kan pergerakan isobar itu dari barat ke timur. Sebenarnya bukan barat ke timur, karena pergerakan matahari timur barat gitu kan. Jadi buminya gitu, rotasinya ya. Nah, jadi ini bergerak ke sana sehingga dia mepetin sehingga bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, yang low yang di sini ini berkembang menjadi ini. Nah, yang ini tidak kelihatan di sini. Jadi gambarnya yang benar tuh ini. Ya, itu yang paling benar. Nah, di gambarnya seperti ini. Jadi perkembangannya. Kalau yang kemarin terasnya adalah yang ini ya, terasnya tidak bagus terasnya, ini high, jadi pusat tekanannya ada di sini. Jadi sumber massa udara di sini diberikan sini murni. Ini adalah range-nya seperti ini. Range-nya justru menuju ke sana. Ini terasnya yang ini, ya, tadinya ke sana. Ini sebenarnya bukan ke sana, tapi kan di sini terpotong, ini ke sini. Yang ini terapnya nggak, tadinya kan menurut saya sih ke sini. Ya. Nah, ini ternyata memang iya ke sini. Nah itu dah. Nah, jadi dianggap sudah selesai lah ini. Latihan-latihan membuat isobar dengan peta kosong atau dengan latihan ya, dengan grid yang sama, kemudian terakhir dengan jarak yang berbeda. Angkanya sebetulnya hampir mirip-mirip ini per bulan. Nah, sekarang kita cek temanmu. Ini tidak semuanya ya, saya ambil contoh sampai saja. Nah, ini temanmu, bisa nggak tahu siapa. Nah, ini kan hampir sama ya dengan ini, hampir sama dengan ini. Jadi polanya lebih bagus. Ya. Cuman ya ini lihat, dia mungkin tergantung kertasnya. Kadang-kadang kertasnya itu lebar kanan atau atas bawah. Gitu, ya. Tapi ini polanya sudah benar. Benar, ini sebenarnya nggak perlu lonjongnya ke sana harusnya ya. Karena ini mungkin mengeprintnya ya, ngeprintnya atau settingan scan-nya. Nah, ya, ini udah benar. Ya,
kemudian yang berikutnya ini nggak usah digambar ini karena agak sulit menggambarnya ini karena ini, jaraknya ini memang luar biasa, ini rapat sekali ya, rapat sekali, ini juga rapat begitu. Tapi polanya hampir sama, ada low, ada high di sini. Ini high di sini 890 di sini, 890 di sini ya. Ada muter sedikit, tapi ini relatif ya. Nggak dibuat pun termasuk benar karena dia tidak terlalu. Karena justru ada di sini, itu original. Ini sudah benar. Nah ini juga menggunakan tangannya, print, lihat ini luar biasa sekali, ini rapat sekali ya. Ini luas nih, saya lihat tangannya udah luas kan. Ini jadi ya ini bijinya tadi saya bilang nggak digambar juga nggak apa-apa karena agak sulit ya, gambarnya cuma sedikit juga. Tuh ya, 865, 865. Oke ini 85, 890, 890 ini 895. Oke, nah itu kira-kira yang bagus ya. Yang lain belum nggak saya lihat ya. Tampak saja. Nah, ini juga sama, hampir sama ya, sama. Cuman ini agak aneh di sini nih, ya. Mungkin kamu ini kan kalau di sini kan bagus, ada punggung ketemu punggung sini dengan sini, sini dengan sini. Aduh. Nah ini kan punggung yang 850, 850, ini 850, 851, 855, 855. Punggung ketemu punggung, nah gitu ya. Nah, ini benar ya height-nya. Jadi ini saya gambar di sini ada height. Ada height-nya nggak tertulis oleh saya. Nah, ini saya urutin nomor 1 di antara 20-30 gambar yang mendekati sekali itu ya ini. Oke, itu mengenai bagaimana isobar. Nah, sekarang untuk yang hari ini kita coba menggunakan peta. Cuma sebelum ke sana saya ulangi dulu bahwa di dalam peta itu ya peta itu board plotting itu sayangnya kan kamu nggak ngupload kemarin ya. Ngupload apa nggak kemarin ya? Enggak ya? Nggak sempat ngupload kan? Ya belum Pak. Belum, makanya agak sebenarnya sih ya tergantung dosennya keren. Saya juga sekarang susah nih ngajarin kamu tuh gimana, tapi saya berpikir gimana caranya supaya menggambar juga bisa, filosofinya juga ada, saya usahakan akhirnya dapat seperti itu. Nah sebenarnya kalau mau menggambar tuh ya ini di plotting, ini di plot semua ya, data-data ini udah ada rumusannya. Ini adalah NDBFF kayak gini ya. Ini adalah TP-nya, ini TD-nya, ini adalah visibility-nya, ini hujannya, ini tekanannya, ini anginnya, kemudian ada di sini awan rendah, awan tinggi dan menengahnya di atas, awan rendahnya di bawah. Nah, yang digambar nanti itu adalah ketika diplot adalah yang ini, tekanan ya, tekanan yang akan kita gambar. Ini kan baru satu stasiun. Nah, atau contohnya ini. Nah ini contohnya ya, setelah diplot ya kayak gini. Nah ini contoh ini misalnya yang ini misalnya ya, misalnya yang ini ya kan. Nah yang ini kalau saya buat gini bisa nggak ya? Nah kelihatan ya. Siap, terlihat Pak. Nah ini ya, gitu. Contohnya ini adalah yang 200 itu tekanan, ini adalah tenggo artinya temperatur, ini adalah 2 point TD, 10 adalah visibility, dan ini N-nya clear, kemudian yang 20 itu ada curah hujan kalau nggak salah, atau ini yang lengkap tuh ini, lengkap ini, yaitu 30, 10, 20, ini awan alto 100, ini adalah ini strip ini ada 100, saya agak lumayan hafal. Tekanannya 120, tekanan 120 itu bukan 20 artinya 1012, ini tinggal tambahin 10, 12,0, jadi nolnya itu dihilangin, jadi 0,12,0 artinya 1012,0. Kalau yang ini mana dia, misalnya yang ada angka-angkanya, oh ini kebetulan nilainya genap-genap semua ya, nah, 160 berarti 1016,0, nah gitu lah.
Nah, ini nanti kamu arahnya ke sini, menggambar ini, ya. Kalau misalnya menggambar ini, misalnya nih 22, kamu gambar 22, gambar gini 22. Oh, ini salah. 22, arahnya ke sini. Sini salah. Hasil 22. Nah, jadi kamu gambarnya seperti ini. Gitu. Tapi pada peta yang sesungguhnya ini adalah peta yang sesungguhnya itu adalah peta hasil plotting anak observer gitu kan, diplot seperti ini ya. Oke, saja. Nah, ini contohnya. Nah, contoh yang dalam bentuk digital. Nah, nanti garis-garis ini kan kemarin kamu sudah gambar dalam bentuk ini kan. Tidak ada petanya. Kalau yang ini sudah ada petanya, yang ini peta Asia. Kemudian gambarnya dari tangan di convert ke mesin, akhirnya dapat ini. Nah, nanti kalau memang ada waktu atau enggak juga nggak apa-apa, karena ini kan hanya front tuh nggak ada di Indonesia. Jadi, paling tidak kita menggambar isobar itu di luar sana itu mengetahui adanya front dingin, front panas, front stasioner, dan front satunya lagi adalah front tetap. Itu oklusi itu ya, dan kayak gini. Nah, caranya gimana? Caranya, maka caranya, ini yang kamu gambar nanti. Ya. Ini kamu gambar, ya, lumayan video, tapi saya kasih waktu panjang sampai dengan jam 19 kalau nggak salah. Ya, sampai jam 19. Caranya, kalau nggak peta kayak gini, jangan gambar kayak teori awal sini, gambar dulu. Kamu dari sini kamu carilah angka yang terbesar, artinya tekanan yang terbesar. Silakan kamu sekarang saya kira udah masuk tuh data saya, download aja dulu biar kamu sama-sama melihat data yang sesungguhnya di Classroom ya, sudah bisa di-download petanya. Caranya jadi di sini jadi ada jadi cara membuat garis isobar pada peta sinoptik ya. Jadi yang pertama itu ya, satu, tentukan pusat tekanan rendah L atau tekanan tinggi, high ya. Tapi umumnya digunakan tekanan rendah dulu kalau ada, kalau nggak ada ya tekanan tinggi. Yang kedua, setelah didapat saya sambil ngamungat ini, kamu download datanya dulu biar sama-sama gitu kan. Didapat titik atau area L atau A, maka garis yang lain. Kemudian jangan lupa beri tanda L atau H ini sebagai. Kemudian jaraknya, karena ini pada peta yang sesungguhnya, jarak atau grid isobar sesuai dengan WMO itu 2 milibar. Jadi ini karena kita berada pada peta yang ini, maka bukan lagi 5 milibar, tapi dibuat 2 milibar. Itu udah standar WMO ya. Nah, dibuat di 2 milibar. Nah, kalau
Acaranya gimana? Ya, kamu jadi teknik yang bagus ya, teknik yang bisa dimanfaatkan ya, dapat menggambar dengan jarak 4 milibar terlebih dahulu. Nah, maksud saya gini, ya, kamu gambar saja misalnya tadi 1000, nanti 1004, 1008 gitu. Nanti kan itu 4 milibar. Nah, kalau 2 milibar kamu tinggal tarik di tengah-tengahnya gitu. Jadi misalnya ini kan misalnya oke ini ya, misalnya nih ini 1000 ya. Kemudian di sini ini 1000, ini 1004. Nah, padahal yang disuruhnya kan 2 milibar. Ya. Kamu tinggal narik aja di sini. Tuh. Tinggal narik gitu ya. Tinggal narik aja di sini. Ini kan 1002-nya. Gitu kan lebih cepat ya. Jadi di sini yang jadi cukup 2 angka saja. Kalau 1000 bilang 00, kita nggak usah ditulis 1000 langsung gitu. Ini 2, ini 0. Nah gitu ya. Jadi kamu tarik dulu 00 sama 4 tadi di yang 1002-nya tinggal ditarik antara tengah-tengah itu. Pak, 3 milibar dulu, terserah aja mau 8. Tapi jelas kalau menurut saya itu jangan, lebih baik 4 milibar saja akan lebih mudah. Nah sekarang kita lihat tekniknya ini. Nah, kita lihat, kamu udah download belum? Udah ya, udah download ya. Nah, jadi caranya gimana? Nah, karena ini sebenarnya nantinya ada mau kayak gini, kan kita sebenarnya terakhirnya sebenarnya kita plotting front dingin dan front panas. Jadi ada caranya ngeplot front dingin dan front panas. Kalau tidak salah lihat angin, kemudian lihat n-nya, maksudnya jumlah awan, jumlah langit tertutup awan, kemudian di pusat L atau di pusat tekanan, yang terakhir jarak stasiun 1 ke stasiun 1 itu sekitar 5 derajat. Apakah 5 derajatnya? 5 derajat Celcius ya sebenarnya, cuman kalau dijadiin Fahrenheit mungkin sekitar 9 derajat. Oke, itu. Nah sekarang ini data ini kan yang ingin kamu plot, ya. Nah, ini gimana ini susah nih, mulainya dari mana gitu kan? Nah, maka mulainya harus dari sini. Coba kalau kamu main sekarang, saya nggak tahu apakah udah download atau belum. Ya. Jadi diperhatikan, melihat data itu ribet, pusing, no? bener pusing. Apa? Kamu lihat data ini kan pening, no? Melihat, no? Ini boleh jadi aja enak, ya sudah jadi enak sekali, ya. Gampang. Tapi begitu dikasih kasus, waduh gambarnya piye toh. Nah, gitu. Maka tadi dengan teknik yang saya ungkapkan di sini, insya Allah dapat. Nah, jadi caranya, ya, ini kamu cari yang paling kecil. Ya, paling kecil. Biasanya ini kan ada yang hitam gitu toh. Hitam ini kan kosong. Maka kamu fokusnya ke sini. Ya, jangan ke sini dulu. Kalau ini carinya H. Kalau yang kosong itu biasanya H. Karena kalau H itu adalah pemberi massa udara. Umumnya clear. Tapi kalau L itu, low pressure area itu umumnya cuacanya kondisinya banyak awan. Kalau banyak awan, maka N-nya, jumlah langit tutup awan, akan seperti ini. Ingat bahwa teori simbol di dalam plotting itu kalau ini hitam semua itu adalah N-nya 8. Berarti yang dicari yang full, ya, full overcast, ya. Nggak tahu kamu, saya ulangi overcast. Cari. Berarti kemungkinan besar adanya di sini, ya, adanya di sini,
Ya, adanya di sini nih low-nya. Cuma tinggal kita cari yang mana nih low-nya. Gitu, memang memerlukan pengalaman. Nah, ini saya kasih bocoran saja. Nah, yang pada kasus ini kamu tengok lintang 40, ya, tengok lintang 40, kemudian tengok lintang bujur 85. Jadi, nah ini jadi tengok ke sini, gitu ya. Kemudian lintang 80. Nah, berarti kan adanya di sekitar sini kan, sekitar sini. Nah, coba lihat, ini ada 1024, ada 1002, ada yang lainnya kan tinggi-tinggi. Ini 0002 itu maksudnya bukannya itu, artinya 00, artinya 1000,2. Ini 1002,4. Ini 1002,7. Ini 1005,1. Nah, jadi kemungkinan nilainya di sini. Ya. Nah, menurut gambar ini, kayak yang paling kecil tuh ini, ya 1000,2. Oke ya, paham ya? Ketemu? Ketemu belum? Sudah? Siap, terlihat, Pak. Oke. Oke, ini saya pakai yang ini dulu. Karena yang penting antara 80 dengan 85. 40, 85. Oke, biar sama. Nah, ini ya, jadi ini ya, jadi ini ya, tahu enakan yang tadi ini daripada enakan ini ya. Ini cara gede ini gimana saya nggak tahu. Nah, berarti kemungkinan besar itu tekanannya ada di sini ya. Nah, ini pusat tekanannya tuh di sini. Ada pusat tekanan di sini. Jadi 1000,2. Maka kamu gambar dulu yang 1000,2. 1000 bukannya 1002, 1000. Ini kan 1000. Nah, kan ini pusatnya 1000, berarti di atasnya 1000 berapa? Nah, 2 kan 2 milibar. Kamu gambar ini antara 1000 dengan 1002 kan ada. Berarti kira-kira ini di sini kan, di sini kira-kira. Nggak mungkin di sini karena kan ini 1005, berarti 1004 ada di sini. Kan gitu tak? Maka kita gambar. Nah, jadi ini mana dia? Nah, ini ya 1002 ya, ini 1002 kira-kira di sini. Ternyata 1002. Ini berapa nih? 1002 ya? 1002,4. Gitu kan? Mohon maaf. Nah, kira-kira inilah yang dibilang L. L. Nah, gitu kan. Ini L-nya sini ya, sehingga kedepannya tuh lebih mudah. Kamu cari mau 1004 kan, ini antara ini ada 1004. Ini antara 1005 dengan 1000, berarti kan di sini. Jangan agak ke sini, tapi agak ke angka 5-nya. Gitu. 1004 kan ke sini. Gitu. Sini. Nah, ini berapa ya? Saya nggak pakai kacamata yang bagus. Kalau nggak salah ini 1000 berapa? 1000 ya? 1000 berapa nih? 1005. Nah, nanti kalau salah bilangin ya. 1000 terus. Kira-kira gini lah. Ini adalah 1004. Pak, boleh nggak dari 1002 saya mau ngambil 1000? Silakan aja. Yang penting mudah ya. Sehingga kalau ini 1004, ini 1002, berarti di dalamnya adalah 1000 gitu loh. Jadi low-nya adalah 1000. Nah, kalau udah dapat gini, berarti kita tahu ada kemungkinan di sini ada front, gitu. Tapi tidak semuanya ada low itu ada front. Tapi kalau front pasti ada low, gitu loh maksudnya. Front dingin maksudnya ya. Nah, sehingga gambar. Langsung misalnya ini 1004, langsung sambil 1008, ambil 1008 dulu dari sini. Nah, gitu gambarnya ya. Sehingga lebih mudah. Jangan lupa kasih lambang dan kasih angka. Ini dikasih angka, cukup 2 huruf saja. Maaf.
Ini anggap. Kemudian, jadi dikasih angka di sini 1004 ya 4. Jadi kosong. Aduh, maksud saya mau ganti warna. Coba masih mau ganti warna. Warna ini, ya ini 1000. Nah, gitu itu 1004 kan. Jadi ini 1004 dan 1002 di dalamnya 1000. Nah, kalau udah kayak gini, apakah ada siklon? Tidak, belum tentu. Karena kalau siklon itu pasti adanya di lautan. Kan teorinya gitu. Mungkin nggak? Ya mungkin ada, tapi X, adanya X itu bekas siklon. Karena siklon nanti ada pelajaran di meteorologi kutub ya. Kalau ada siklon di sebelah sini timur, dia bergerak, ini area 1, di sini area 2. Nanti ada prediksinya. Area 1 gimana, area 2. Itu ada pelajaran di meteorologi kutub. Ya. Kayak gitu ya. Jadi kamu tinggal terusin aja. Terus aja. Pas sampai mana? Sampai yang selesai lah. Gitu kan. Nah, tapi jangan dipaksakan. Kalau misalnya nggak bisa ketemu, ya sudah, cukup areanya kan ini. Kadang-kadang gambarnya hanya sampai di sini saja, gitu. Sampai di sini saja, mungkin di sini udah nggak bisa lagi, karena kan angkanya sama-sama biasanya 22, 20. Ingat, saya ingatkan lagi, jadi kalau misalnya 163 berarti 1016,3 ya toh. Jadi kalau 163 ya. Berarti ini sama dengan, itu adalah 1000 ya, 16. Pak, kenapa 3 jadi pakai enggak? Kalau sinoptik itu tidak, yang dilihat hanya angka genapnya. Tapi kalau dalam penerbangan, angka 3 ini berguna. 1016,3. 1016,3 kemudian dikonvert ke inci, itu ke inci, akhirnya keluarlah yang namanya daily report itu kan, di remaknya kan 29 poin sekian, 29 poin sekian, 1009, itu maksudnya. Kalau sinoptik diambil bulatnya saja. Kira-kira itulah, kamu agak ribet sekarang ya, agak ribet nih, makanya waktunya saya kasih panjang ya. Oke, saya kira itu dulu ya dari saya yang pekerjaanmu hari ini mulai ribet, tapi nanti ada lagi, nanti ribet aerogram agak ribet juga nanti karena plot ya. Kalau ini sedikit, nanti setelah ini kita coba suhu, habis suhu mungkin visibility atau kelembaban. Baru masuk ke yang angin itu nanti kira-kira udah pertemuan kita. Saya kira itu ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya sama ya, prosesnya hampir sama dengan yang cuman agak ribet aja karena melihat kamu kan masalahnya kamu tidak terbiasa dengan plotting gitu kan, tidak terbiasa dengan plotting, kemudian jarang-jarang lihat plotting sehingga agak susah nanti, susahnya ya kayak gitu. Oke, itu ada yang ingin tanyakan? Barangkali ada yang enggak susah. Sama, gambarnya sama ya. Ya, ingat dari low-nya dulu. Udah ketemu semua kan, low-nya 1000,2. Yang dilihat 1000-nya, bukan angka 2-nya. Oke, ada nggak? Gampang ya? Ya. Kayaknya kamu udah paham semua ini. Ya kan? Udah paham semua. Kenapa pelajaran ini dipakai? Karena gini, kamu itu kan bisa S2. S2-nya bisa di Eropa. S2-nya bisa di Amerika, S2-nya bisa di Cina, gitu. Nah, di Cina, di Thailand, di Korea,
itu belajar nanti yang gini-gini gitu loh. Sehingga nanti sampai di sana kan dilihat kurikulumnya, metodologi kutub, oh iya udah diajarin. Kemudian kan kurikulum, oh udah diajarin analisis, how to make drawing, how to make to drawing sobat. Nah itu juga ditanya nanti, ya, oh nggak ada dasarnya, nah, gitu biasanya dosen-dosen di sana seneng kalau udah ada murid-muridnya udah tahu kayak gini tuh, nah, tinggal nambahin dikit. Ya, gunanya seperti itu. Meskipun pergerakan front coba itu tidak ada di Indonesia, tapi justru di luar negeri. Namun pergerakan high dan low yang di Asia, di Australia akan mempengaruhi kondisi cuaca ini. Oke, gitu ya. Ada yang ingin didiskusikan? Nggak ada kayak gini. Jangan lupa absen, jangan lupa submit, ya. Jangan lupa absen dan jangan lupa submit tugasnya. Nanti lupa pula lagi. Oke, ada? Jago semua nih. Ya, bisa ya? Nah, paling agak mumet sedikit. Emang umumnya kalau tamatan SMKG yang dulunya tidak pakai kacamata, begitu keluar dari SMKG pakai kacamata. Nah, yang sudah pakai kacamata, plus setengah atau min setengah, keluar dari SMKG nambah plusnya jadi 1. Yang minnya jadi min 1, jadi min 2, min 3. Biasa itu, karena ngeliat data-data kecil seperti itu. Nah, cuman saya agak kecewa juga tahun ini. Kenapa terimanya semua jurusan gitu. Pelecehan ini kepada alumni termasuk saya. Kok terima IP? Lo kamu aja IPA aja susah kamu belum ketemu metode dinamis sudah kan? Nah, ribet nggak? Siap ribet, Pak. Ribet, ada rumusan koordinat polar, koordinat bola, belum lagi integral tertutup, belum lagi persamaan juga ribet lah, orang IPA aja ribet, apalagi IPS. Ya, toh? Kamu ngerasain aja itu nanti. Belum lagi nurusin sirkulasi positivity. Apa untuk positivity untuk membuat perkiraan cuaca? Iya kan? Apa lagi ke situ lah, kalau kita aja ribut apa lagi? Nggak tahu lah. Ini penghinaan buat saya. Oke, kalau nggak ada yang biar cepat waktunya panjang, dan saya berharap sih nggak ada yang terlambat. Ya, yang penting kamu serius, kan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa submit dan absen. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kayaknya malu-malu semua nih. Coba ditampilin dulu lah semua lah, saya pengen screenshot dulu nih buat laporan saya nanti. Laporan ngajar. Karena saya masih menggunakan Classroom dibandingkan Simas buat laporan aja saya. Gitu. Karena kalau materinya pun kalau diupload harus 2 milibar lah, materinya lebih dari 4 milibar masa dipotong-potong, kerjaan aja males. Oke. Ya, saya selalu ingatkan absen dan submit tugas. Nah, kalau udah saya ingatkan nanti terlambat, maka bodoh, saya nggak mau pusing saya. Yang penting saya selalu mengingatkan. Berikutnya, selamat menikmati pekerjaan yang semakin rumit, dan juga nanti akan ketemu lebih rumit lagi, tapi lebih menyenangkan karena akan berguna di dalam operasional nanti. Nah, kemudian yang jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan jangan sampai ada angka kesalahan absen, karena memang kalau vokasional itu lebih vokasional itu memang lebihnya besar. Oke, saya kira tidak ada yang didiskusikan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.